masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidupku. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Makasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Makasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Makasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Makasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Halo adik-adik. Hai. Ketemu lagi di Kak Imtong Kids. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan lagu yang biasa kita nyanyiin ya Lause. Apa itu? Apa ya? Matahari.
memuji Tuhan. Yes, yes. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang. Anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau yang menyiapkan hati kami buat mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Amin. Nah adik-adik, Allah kita Allah yang Besar. Allah yang kuat, dan juga Allah yang berkuasa. Yuk kita menyanyikan My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the star in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membuka Alkitab kita. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirap di jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Selamat mendengarkan Firman firman Tuhan. Halo Lause. Lause. Bawa apa itu Lause? Ini adalah album foto yang Oh. isinya banyak sekali foto-foto di sini. Oh gitu ya. Lause mau Adik-adik, lihat nggak? adik-adik pengen tahu nggak? Lause Pengen tahu bawa dong. foto. Mau kasih tahu tuh. Yuk kita lihat ya. Nah Lause, Iya. lihat. Ini adalah foto mama papa saya. Oh gitu ya Lause ya. Iya. Terus papa mama Lause punya nggak mama papa lagi? punya. Jadi gitu. itu adalah nenek kakek saya Lause. Oh, dari nenek kakek punya nggak mama lagi? Punya. Itu adalah kongco maco saya. Oh gitu ya. Terus ada lagi ya. Ada lagi terus ke atas. Sama ya sama Lause Deni juga sama ya saya Sama. kayak gitu ya. Iya, setiap Terus, kita punya orang tua, punya kakek nenek. Iya, terus adik-adik ya. main ke atas. Terus Lause juga punya? Punya anak. Iya, itu Nah, disebutnya apa Lause jadinya? Disebutnya keturunan Lause. Oh gitu ya adik-adik ya keturunan ya. Sama ya adik-adik juga sama ya di rumah punya mama, punya papa. Pasti di rumah juga mama papa punya mama, punya papa. Asahnya lagi punya mama, punya papa juga ya. Adik-adik sama cerita hari ini di dalam firman Tuhan Allah berjanji kepada Daud bahwa akan lahir seorang anak yang istimewa dari keturunan Daud adik-adik. Adik-adik sebelum kita dengar cerita kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tolong supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tentu kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Daud. Ketika ia masih muda, dia menjadi seorang gembala, tapi Allah memilihnya untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, di Israel sana ada seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel ini bawa tanduk berisi, tabung tanduk ya, berisi minyak untuk mengurapi Daud di depan keluarganya. Sejak saat itu adik-adik, Roh Allah menyertai Daud. Nah, tapi pada saat itu juga Daud tidak langsung menjadi raja.
Tuhan ingin membentuk hidup Daud. Nah, Daud kembali ke padang untuk mengembalakan domba ayahnya. Karena belum waktunya dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Adik-adik, tahu kan Daud ya disertai oleh Allah. Kenapa? Nah, buktinya saat dia menjaga ternak ya, karena dia tahu Allah menyertai, ketika singa ya datang untuk mengejar kawanan domba itu, Allah melindungi Daud. Daud apa yang dilakukan? Daud dapat melawan binatang buas tersebut dan membunuh binatang itu, anak-anak. Ya, kemudian Daud ketika masih menjadi gembala, suka di padang, dia pergi menghadap siapa? Panglima. Panglima dari mana? Panglima Filistin yang besar. Siapa namanya? Goliat. Iya, dia dapat melawan Goliat. Dia ambil batu ya dari pengumban, terus dilempar ke kepala Goliat. Apa yang terjadi? Goliat mati. Nah, jadi semua orang di situ percaya. Mereka melihat Daud karena Daud adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Daud disertai oleh Allah. Daud dilindungi oleh Allah. Ya, diberikan kekuatan oleh Allah. Sejak saat itu, nah Daud banyak sekali orang yang senang melihat Daud. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Daud berumur 30 tahun, akhirnya dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Menjadi pemimpin yang kuat, yang cakap, yang pinter. Ia membuat hukum yang baik, yang bijak untuk semua orang. Yang adil, ya tidak pilih kasih. Daud melakukan, ya Daud bisa melakukan semuanya ini karena ia percaya kepada Allah. Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan pertolongan untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Daud bertarung dan memenangkan banyak peperangan, anak-anak. Ya, adik-adik, Daud itu melawan. Ketika berperang diberi kemenangan oleh Tuhan. Nah, sekarang Daud sudah menjadi raja. Dia ada di istana di Yerusalem. Dia diberi apa oleh Allah? Diberi kedamaian. Ya, dengan berdamai, dengan hidup damai, dia berpikir, adik-adik. Dia berpikir, aku ingin membangun bait Allah. Yaitu apa? Bait suci. Tetapi Allah tahu, adik-adik, Allah belum menghendaki Daud untuk membangun bait Allah. Nah, Allah mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud. Katanya apa? Daud harus menunggu ya, karena Allah belum menghendaki. Nah, mungkin Daud di sini kecewa, sedih ya, karena dia belum bisa membangun bait Allah. Tetapi jangan sedih, jangan kecewa. Karena apa? Allah berjanji ya bahwa Raja Israel akan selalu berasal dari keturunan Daud. Allah berjanji bahwa Sang Juru Selamat Yesus akan terlahir dari keturunan Daud. Dia akan hidup memerintah selama-lamanya. Wah, ketika Daud mendengar apa yang Allah janjikan kepada Daud, Daud bersyukur. Ia duduk, dia memuji-muji Tuhan. Apa katanya? Sebab Engkau besar ya Tuhan Allah, kata Daud. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau menjadikan perkara yang baik kepada hamba-Mu ini. Daud mengetahui bahwa Allah melakukan apa yang Dia katakan. Selama bertahun-tahun Daud belajar percaya bahwa Allah menepati janjinya. Nah, adik-adik,
Coba, tadi Laus sudah cerita bagaimana Allah memberi janji kepada Daud. Sekarang Laus mau bertanya kepada adik-adik ya. Coba, yang pertama, kepada siapa Allah berjanji dari cerita yang baru kita dengar? Kepada siapa? Ya, betul, kepada Daud. Yang kedua, apa janji yang istimewa yang Tuhan berikan kepada Daud? Apa? Ya, bahwa Sang Juru Selamat akan lahir dari keturunan Daud. Sekarang yang ketiga adik-adik. Bagaimana perasaan Daud ketika mengetahui tentang janji Allah? Wah, bagaimana ya? Sedih, kecewa, atau bersukacita? Iya, sangat bersukacita, sangat bersyukur akan janji itu. Adik-adik, nah dari cerita ini Allah benar-benar menepati janjinya kepada Daud dan juga kepada kita semua. Janji Tuhan bukan hanya kepada Daud saja, tetapi kepada kita juga. Karena ya betul anak-anak, Allah benar-benar mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita semua. Walaupun Daud hidup di masa lalu, benar-benar Yesus Kristus lahir untuk kita semua. Yesus Kristus lahir benar-benar dari keturunan Daud yang disampaikan di dalam firman Allah, yaitu Alkitab. Bahwa kita tahu selama bertahun-tahun Daud belajar percaya akan janjinya Tuhan, pasti akan ditepati. Kita tahu Yesus adalah juru selamat kita sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus dosa kita oleh kedatangan Tuhan Yesus, adik-adik ya. Oleh sebab itu kita harus percaya akan janji Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, pasti ya Tuhan menepati janjinya. Nah, sekarang ayat firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita ulang ya, sekali lagi. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan pasti menepati janji. Melalui Daud, Tuhan lahir ke dunia dan Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan akan janjimu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dan menepati janjinya. Nah sekarang kita mau nyanyikan satu lagu ini. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar
Tuhan. Ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku. Sungguh indah rencananya, janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Lagi. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku. Sungguh indah rencananya, janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan acara kita hari ini, nah kalau Tuhan Yesus sudah memiliki rencana terbaik buat kita, kita tinggal apa sih? Taat sama Tuhan. Betul. Yuk kita nyanyikan lagu TAAT. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Sekali lagi. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu.